Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar jelas suara saya, ibu-ibu, ibu-bapak? Jelas. Jelas, Bu. Jelas, ya. Ya, kita mulai ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa bertemu dalam ruang virtual ini dalam acara diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Diani Permasi, mungkin tidak asing lagi ya karena kita setiap hari bertemu. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumedang. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya di waktu liburnya ini ya. Mohon maaf jika mengganggu sedikit waktu liburnya. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal tentang budaya positif. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu bisa seutuhnya ya hadir dalam ruang virtual ini. Sudah nampak share screen saya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu Diani. Ya. Nah, sebelum ke materi budaya positif, saya akan sedikit memaparkan mengenai tujuan pendidikan. Mungkin untuk Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru tidak asing lagi ya kepada Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi anak itu bukan seperti kertas kosong yang kita sebagai guru itu berkewajiban untuk mengisinya. Tetapi anak itu adalah suatu kertas yang ada coretan-coretannya gitu ya. Jadi anak itu sudah ada karakternya di dalam dirinya mereka, sehingga kita sebagai guru itu menebalkan yang baiknya dan menghapus atau menyamarkan yang buruknya. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu bukan mengisi kekosongan kertas ya, tetapi menuntun gitu ya, menuntun bagaimana anak tersebut bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak yaitu ada kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman itu bagaimana cara siswa untuk mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi ini, bagaimana cara mereka menghadapi dunia modern ya, agar mereka bisa mengikuti perkembangan zaman. Untuk kodrat alam yaitu dari mana mereka berasal. Jadi kodrat alam anak tersebut, misalkan si anak tersebut diam di wilayah pedesaan, atau akan berbeda dengan anak yang diam di wilayah perkotaan gitu. Itulah yang disebut kodrat alamnya gitu ya. Nah, kita sebagai pendidik itu menurut Ki Hajar Dewantara itu bagaikan petani. Petani yang jika kita mempunyai bibit tanaman, misalkan ya kita mempunyai bibit tanaman padi yang unggul, tetapi kita tidak mengurusnya, mengurus sawah tersebut misalkan ya, tumbuhan padi tersebut akan tumbuh, tetapi tidak akan optimal. Tapi jika kita mempunyai misalkan bibit yang biasa saja, tetapi kita merawatnya, menjaganya dari hama, ya insya Allah akan menghasilkan produk yang berhasil gitu ya. Nah, begitupun kita dalam dunia pendidikan, kita itu istilahnya menuntun, ya, menuntun tumbuh kembangnya siswa gitu ya. Jadi marilah yang jeleknya gitu ya, yang kurang baiknya. Nah, selanjutnya yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis,
penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya, profil pelajar Pancasila itu ada berapa coba? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada 5 bukan? Ada 6 ya. Yang 6, pertama ya. itu ya kurang 1 berarti. Yang 1. pertama itu beriman, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, budaya-budaya positif di sekolah kita yang sudah kita terapkan yaitu seperti 5S ya, senyum, salam, sapa, itu kan anak-anak sudah sering menerapkannya ya. Misalkan untuk ya, dalam keagamaan, dulu kita sering sholat duha setiap hari Jumat ya, kita selalu melaksanakan sholat duha berjamaah di awal pembelajaran. Nah, selanjutnya perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif pula. Aman dan nyaman agar siswa dapat berpikir, bertindak, dan berkarya secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangannya. Dalam tahapan perkembangan usia anak SMA itu ya, mereka itu tahapan usia 12 sampai 18 tahun itu adalah tahapan dalam mencari jati diri ya, mencari bagaimana sih mereka nanti akan menjadi seseorang yang seperti apa gitu ya. Biasanya pada tahap usia itu yaitu mereka suka dengan hal-hal yang baru, mencoba-coba gitu ya. Dan mereka itu mencari perannya nanti setelah ini akan menjadi apa. Nah, kita sebagai pendidik dan sebisa mungkin harus bisa bekerja sama dengan orang tua, yaitu untuk menuntun proses penguatan identitas mereka agar mereka nantinya tidak bingung gitu mau jadi apa nanti setelah keluar dari sekolah ini misalkan ya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Coba nanti saya akan tanyakan ibu-ibu, ibu bapak setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Hukumannya yang seperti apa spesifiknya? Misalkan disuruh lari gitu di lapangan. Tidak. Tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, nanti kita akan bahas bersama-sama di slide berikutnya. Nah, di sini akan saya paparkan mengenai disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada suatu praktek ya. Nanti saya minta 2 orang ya. Boleh Bu Desi dan Bu Nining saja ya bersedia. Boleh, silahkan Bu. Ya, boleh, siap. Ini ada A dan B ya. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepalan tangan si A. Gitu. Coba Bu Desi dan Bu Nining yang mau membujuk? Saya yang B, yang membujuk. Oh, yang B yang membujuk. Silahkan. Berarti saya yang membuat ini ya? Ya, yang tangannya mengepal. Ya. Baik, apakah bebas Bu Diani? Benda Bebas apa dialog, saja? Bebas benda apa saja, bebas. Kata apa saja begitu? Ya, boleh.
Coba Bu Nining nanti merayu Bu Desi ya agar kepalan Ya. tangannya bisa terbuka. Oke, sudah. Sudah dikepal, Bu Desi? Sudah. Bu Desi, saya ingin tahu apa yang ada di dalam kepalan Bu Desi. Bisakah Bu Desi memperlihatkannya ke saya? Tidak mau. Kenapa Bu Desi tidak mau? Bu Desi, saya minta tolong sekali. Tolong dibukakan kepalan tangannya biar saya tahu barangkali apa yang dikepal oleh Bu Desi bisa membantu saya. Tidak mau. Kenapa Karena Bu ini Desi? sangat berharga untuk saya. Kenapa Bu Desi seperti itu? Mengapa Tidak Bu Desi mau. tidak bisa membantu saya? Pokoknya saya tidak mau. Ayolah Bu Desi. Sedikit saja Bu Desi. Sebentar Tidak, saja Bu Desi. tidak mau. Saya ingin tahu. Saya tidak akan mengambilnya Bu Desi. Saya hanya ingin tahu Bu Desi. Tidak, Ayolah Bu Desi. tidak bisa. Ini Kenapa tidak bisa Bu Desi? Ayo dong Bu Desi. Oke, terima Bu kasih Bu Desi dan Bu Desi. Nining. Bu Desi gitu banget Bu Desi. Nah, jadi di sini siapa yang memiliki kontrol itu? Bu Desi atau Bu Nining? Bu Desi. Bu Desi, karena Bu Nining tidak berhasil kan ya untuk merayu Bu Desi dan Bu Desi tetap memegang teguh kepalan tangannya itu tidak dibuka. Nah, di sini jadi paradigma di sini kita sendiri adalah yang mempunyai kontrol untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan di sini ada 4 poin. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi dasar kebutuhan yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku yang kita lakukan itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif seperti bujukan itu dianggap efektif dan bermanfaat. Padahal tidak ya, karena posisi kontrol itu ada di diri kita sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi si murid itu merasa bahwa dirinya itu tidak berguna gitu ya, merasa orang yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Jadi kadang kita kalau misalkan ada siswa yang bermasalah, kita mengkritik dan membuat si siswa itu merasa orang yang paling gagal gitu ya. Padahal itu tidak boleh. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki power gitu ya, memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi orang dewasa itu berpikir dia itu mempunyai power untuk berbuat seenaknya kepada orang yang di bawahnya gitu. Padahal setiap kontrol kita adalah kita yang mengizinkannya sendiri. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, teori pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, marilah kita rubah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda ya, termasuk pemikirannya juga. Jadi kita itu harus memahami dan harus mau menerima bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, mari kita rubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita itu harus tahu dulu berarti orang tersebut sedang memiliki tujuan apa nih gitu ya, karena melakukan kesalahan tersebut. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sekarang kita ganti hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita rubah jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan kita rubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
model berpikir menang kalah. Kita rubah menjadi paradigma model berpikir menang-menang. Nah, ini model berpikir menang-menang itu bisa dilihat dari misalkan ada kasus di sekolah, jadi kita berusaha jangan menyalahkan pihak yang salah, kita cari solusinya gitu ya. Jadi siswa tersebut tidak merasa rendah diri gitu ya. Jadi walaupun mereka yang membuat kesalahan, tapi kita buat siswa tersebut menjadi seolah-olah yang di pihak yang menang gitu. Tapi siswa tersebut bisa mengetahui apa sih yang dia lakukan gitu ya, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut gitu. Nah, di sini seperti peta konsep ya, ini yang akan kita pelajari untuk kedepannya. Nah, kita bahas makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi siswa beranggapan kata disiplin itu yaitu ketidaknyamanan dan harus mematuhi semua aturan gitu ya, itu yang mereka anggap disiplin itu. Tapi sebetulnya disiplin itu kita menghargai diri kita sendiri ya, misalkan kita itu tahu jam masuk ke sekolah itu jam 7. Berarti kita menghargai diri kita sendiri, kita itu harus sebelum jam 7 harus sudah ada di sekolah. Karena jika misalkan kita terlambat, berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri dan kita akan tertinggal pembelajaran. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini menurut Dr. William Glaser pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, menurut Diana Gossen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sedikit menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, ya, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nah, tadi menurut Dr. William Glaser, setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan. Nah, di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jika seseorang itu melakukan hal untuk menghindari ketidaknyamanan, itu masih merupakan motivasi eksternal ya, karena bukan berasal dari dalam dirinya. Misalkan saya tidak masuk ke kelas, saya datang ke sekolah sebelum jam 7 karena takut ketemu sama Bu Desi misalkan gitu ya. Nah, itu merupakan motivasi eksternal karena ada Bu Desi di situ misalkan ya, bukan karena dirinya menghargai dirinya sendiri ya, karena jadi ada motivasi eksternal di situ, bukan dari dalam dirinya sendiri gitu ya. Untuk yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya gitu ya. Nah, di sini
ada iming-imingi imbalan gitu ya, misalkan penghargaan, ingin terlihat wah oleh orang lain, misalkannya itu masih merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa nih saya jika melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena mereka yakin nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang baik gitu ya. Nah, ini merupakan motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Nah, di sini ada materi dihukum oleh penghargaan ya. Mungkin Bapak Ibu sering ya di kelas memberikan penghargaan kepada siswa ya, misalkan memberikan hadiah gitu, permen, atau misalkan kata-kata yang menyanjung anak gitu ya, pasti sangat sering sekali. Nah, ternyata penghargaan itu menghukum loh gitu ya, jadi penghargaan itu tidak seutuhnya baik gitu ya, bahkan banyak ini ada beberapa poin yang merupakan penghargaan yang sama dengan menghukum siswa gitu. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek tetapi ya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta akan kehilangan motivasi dari dalam. Misalkan saya pernah melakukan, jika siswa bisa menjawab pertanyaan saya suka memberikan makanan gitu ya. Nah, itu tidak baik gitu ya, karena jika saya tidak membawa makanan, anak-anak itu tidak ada inisiatif untuk berpikir gitu ya, karena diiming-imingi makanan aja mereka mau berpikir ya. Kalau misalkan saya tidak bawa makanan ya mereka udah aja cuek gitu ya. Nah, itu penghargaan yang merupakan penghukum gitu ya. Jadi, nah, yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking nih, mereka dapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Misalkan Bu Desi itu di sekolah selalu ranking 1 gitu ya, dan satu semester itu misalkan tiba-tiba Bu Desi jadi ranking 2. Nah, walaupun ranking 2 kan itu kan suatu penghargaan ya, misalkan ranking 2 pun masih bagus gitu, tapi Bu Desi itu merasa down gitu ya, karena biasanya beliau itu paling bagus, paling di kelas itu paling pintar, misalkan ketika tiba-tiba jadi ranking 2, nah itu merupakan hal yang membuat Bu Desi bisa down misalkan gitu. Jadi sistem ranking itu mungkin menurut ini tidak baik gitu ya, karena sama dengan menghukum gitu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ketika siswa diberikan penghargaan akan berbeda hasilnya dengan siswa yang betul-betul berkreativitas sendiri. Mungkin mereka misalkan kita yang paling cepat ngerjainnya nanti ibu kasih hadiah. Nah, mereka mungkin akan lebih cepat mengerjakannya, tapi kurang baik hasilnya gitu ya, dibandingkan dengan kita tidak mengiming-imingi hadiah, mereka akan betul-betul mengerjakannya dengan baik. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta kemungkinan lain tidak ada, mungkin semua orang tidak akan semangat gitu ya jika biasanya diberikan penghargaan. Yang selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini misalkan kita ambil contoh salah satu murid kita ya, yang sering diminta bantuan oleh kita, coba misalkan contoh Dandi gitu ya. Dandi itu misalkan sering diberikan penghargaan oleh kita, oleh guru-guru gitu.
Nah, itu termasuk penghargaan merusak hubungan. Jadi membuat hubungan Dandi dan teman-temannya itu tidak baik karena mereka itu bisa merasakan iri gitu terhadap Dandi karena kita seperti mengeluh-elukan Dandi karena dan mengabaikan yang lain gitu ya. Nah, itu merupakan penghargaan merusak hubungan. Yang selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas, hampir sama dengan penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi tidak ada inisiatif dalam diri gitu ya. Jadi karena ada iming-imingi penghargaan. Selanjutnya, misalkan bagaimana nih kalau misalkan kita itu gak boleh memberikan penghargaan, boleh saja misalkan ya, tetapi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Misalkan kita beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi tidak hanya kepada satu orang itu, misalkan dalam satu kelas ada siswa yang aktif, pintar, kita itu mau mengapresiasi siswa tersebut. Nah, kita beri pengakuan secara pribadi kepada siswa tersebut. Lalu selanjutnya kita beri pengakuan kepada semua murid. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Misalkan contoh, kita Dandi itu misalkan rajin, anak yang rajin, selalu mengerjakannya tepat waktu gitu ya, selalu mengerjakan paling awal. Kita boleh mengapresiasi dengan cara misalkan, wah Dandi kamu hebat, kamu bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan cepat dan bagus misalkan. Nah, yang lain pun juga sedang berusaha menyelesaikannya kan dengan baik dan cepat supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi ketika kita memberikan apresiasi kepada Dandi, kita juga memberikan apresiasi dan semangat kepada yang lainnya gitu. Jadi tidak hanya terlihat kita itu kepada satu orang siswa saja. Nah, ini selanjutnya contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang selanjutnya misalkan, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita itu misalkan ada pembuka, ada sebutkan nilai kebajikannya apa, lalu pada situasi apa gitu ya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini salah satu contoh-contoh pengakuan atau apresiasi yang baik. Nah, coba kita lihat di sini ada beberapa kalimat. Coba tentukan oleh Ibu Bapak, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Ya, ada yang hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman sepertinya. Hukuman. Ya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Siapa tuh? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kita lihat jawabannya ya. Nah, ternyata betul. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, keempat konsekuensi, yang keberapa ini? 2, 3, 4, 5, 6 hukuman, ketujuh. Ternyata yang ketujuh konsekuensi karena ini berhubungan dengan pelajaran PJOK gitu ya. Jadi karena anak tersebut terlambat dalam pelajaran PJOK berarti ini konsekuensinya yaitu ya olahraga lagi gitu. Masih berkesinambungan dengan pelajaran. Nah, ini kita
yang bagaimana sih perbedaan hukuman, bagaimana sih perbedaan dengan konsekuensi gitu ya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman paksaan, konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu di hukuman. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada lagi nih yang baru nih, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini yang dimaksud restitusi. Nah, di sini hukuman itu merupakan identitas yang gagal, ya, jadi tidak baik diterapkan. Nah, di sini ada konsekuensi dan restitusi, ini merupakan identitas sukses. Jadi, disarankan itu menggunakan restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, ya, korban mendapatkan ganti. Di sini murid akan mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, bukan fokus kepada kesalahannya. Ya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini jika kita menerapkan restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi ini ada 9, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu ya, ibu-ibu, ibu-bapak. Ada bapak-bapaknya nggak di sini? Saya tidak terlihat. Saya share linknya di kolom chat ya. Nah, di situ udah saya share linknya, link games. Boleh sebelum ke materi selanjutnya. Nanti bentuknya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengasah logika ya.
Ya Pak Idar, udah dicoba gamenya Pak Idar? Susah dibuka, Bu. Itu tinggal diklik start, ada linknya udah masuk belum ke word wall-nya? Belum. Masih loading. Kalau sudah masuk ke word wall-nya gimana, Bu? Ada start, pilihan start seperti ini nih, saya share ya. Nah, nanti klik start, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Ada 10 pertanyaan yang mengasah logika kita. Boleh dicoba nanti apakah ada yang betul semua? Bisa, Bu Lita bisa? Sudah selesai, Bu. Hanya dapat 8 dari 10. Dapat 8. Yang lain ada yang betul semua? Belum, masih muter. Belum. Saya hanya 9, Bu. Gak ada, Tadi Bu. kecoh Saya salah sama semua. menyalip-nyalip Gimana? motor, Bu. Harry Potter. Ya, itu hanya seringat saja ya, bisa bosan gitu. Pak, Oke, ya udah Nur semua. Pak Ade. Ya, Pak Idar kumaha? Ya Bu, tujuh rapat lah Bu, sakedap. Iya, sok mangga. Oke, bisa dilanjut ya, Ibu Bapak. Nah, untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa? Mengapa kita itu harus di helm gitu? Untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat pandemi? Karena untuk Mencegah, Bu. Menjaga kesehatan. mencegah dan menjaga kesehatan gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar tidak ketinggalan materi. Nah, bagus. Iya, begitu ya. Jadi nilai-nilai biar kita gak ketinggalan materi. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, di sini bagaimana cara membuat keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelas dengan siswa kita, minimal dengan siswa yang diwali kelasi ya, membuat peraturan khusus, misalkan seperti saya sudah membuat keyakinan kelas 10 MIPA 2. Jadi anak-anak itu apa yang mereka yakini, hal baik apa yang mereka yakini yang akan selalu mereka lakukan di kelasnya. Nah, coba saya mau nanya nih, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, yang background-nya hijau atau background-nya putih? Bisa dibaca dulu. Putih. Yang mana? Yang putih. Putih, bagus, pinter sekali. Nah, jadi kalau yang hijau itu masih berbentuk peraturan gitu ya. Kalau misalkan yang putih ini sudah meyakini kami gitu ya. Ini ada kata kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi artinya itu tidak saling mengganggu gitu ya. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini merupakan keyakinan kelas. Nah, ini contoh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini termasuk keyakinan kelas yang bagaimana, misalkan kita kami siswa yang bertanggung jawab. Jadi tidak secara rinci gitu ya, tapi poin baiknya gitu. Yang diambil itu poin baiknya. Jangan yang ini atuh. Yang itu aja. Kerudung aja. Nah, misalkan dilarang mengganggu orang lain itu nilai kebajikannya apa? Misalkan menghormati orang lain. Jadi bisa keyakinan kelasnya itu kami adalah murid yang menghormati orang lain. Kami adalah murid yang bertanggung jawab, misalkan gitu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, misalkan kami adalah siswa yang menghormati orang lain, menjaga kesehatan, kami adalah siswa yang bersabar gitu ya. Nah, ini salah satu contoh pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini dokumentasi praktek pembuatan keyakinan kelas, siswa bercurah pendapat, membuat keyakinan kelas, lalu kami pilih beberapa poin yang hampir sama intinya gitu ya. Jadi kami mengambil hanya sedikit saja keyakinan kelas yang mencakup semua keyakinan kelas yang mereka tulis gitu. Lalu kami menandatangani hasil keyakinan kelas yang kami buat agar sama-sama meyakini gitu ya bahwa ini itu harus dilaksanakan gitu. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Di sini selanjutnya yaitu di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan ya. Jadi semua perilaku manusia itu ada tujuannya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Nah, yang pertama kebutuhan dasar bertahan hidup. Ya, bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan merasa aman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan lainnya merupakan kebutuhan psikologis.
Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ketika kita melihat ada siswa yang hanya sendiri saja gitu ya, nah itu kebutuhan akan rasa diterimanya itu belum terpenuhi gitu ya, jadi mereka itu merasa tidak diterima di masyarakat, di lingkungan. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, misalkan menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, diakui dan dihormati. Biasanya orang yang memiliki penguasaan tinggi itu, yaitu misalkan kita itu selalu ingin dihargai gitu ya, selalu ingin menjadi wah si ini mah gini gitu ya, selalu dilulukan gitu. Nah itu kebutuhan dasar penguasaannya itu belum terpenuhi gitu. Yang selanjutnya yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya gitu ya. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal yang baru, tidak terpengaruh oleh orang lain. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, itu pasti butuh kesenangan ya. Misalkan anak-anak gitu ya, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan gitu. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang dia senangi gitu ya, karena itu passionnya gitu. Nah itu disebut kebutuhan dasar. Nah selanjutnya pembelajaran selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah sebagai guru kita berada di posisi mana nih? Nah di sini ada video. Ya, mari kita simak bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab, sudah terlambat,
Masih berani jawab pula? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren,
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih sudah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, coba untuk
Saat ini Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira saat ini. Lima-limanya pernah. Lima-limanya pernah ya? Ya, mungkin ya memang saya pun sebelum pembelajaran ini ya pernah membuat anak merasa bersalah gitu ya dengan kata-kata yang halus tapi nyelekit gitu ya kalau misalkan bahasa itunya ya. Jadi kita itu sekarang udah tahu ya mana yang terbaik dan mana yang pantas gitu ya untuk diterapkan di murid-murid kita. Nah, ini tabel identitas gagal, identitas berhasil. Dan di sini ada 5 posisi kontrol yang tadi, yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ini posisi penghukum. Pembuat rasa bersalah berceramah dan mengatakan, ibu kecewa, seharusnya kamu, gitu ya. Jadi membuat siswa itu merasa rendah diri. Posisi teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau itu biasanya menggunakan berkaitan dengan aturan-aturan yang menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, contohnya misalkan kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, misalkan itu ya. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu? Nah, itu posisi teman. Posisi pemantau, apa peraturannya? Kalau posisi manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi, dalam posisi manajer itu fokus pada solusi dari permasalahan itu, bukan pada masalahnya gitu ya. Jadi, solusinya kita mencari solusi bersama. Hasil untuk siswa kita jika kita dalam posisi penghukum, yaitu memberontak, menyalahkan orang lain, atau berbohong. Jika kita dalam posisi pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jika kita dalam posisi teman itu ketergantungan kepada kita. Memantau, menyesuaikan diri bila diawasi saja, ya. Kalau tidak diawasi ya mengulangi kesalahannya gitu. Dalam posisi manajer, yaitu mereka menguatkan diri pribadinya. Nah, dampak pada muridnya, jika kita sebagai posisi penghukum, siswa dapat mengulangi kesalahan. Jika kita menjadi pembuat rasa bersalah, merasa rendah diri siswanya. Jika kita dalam posisi teman, dampak pada siswa lemah, tidak mandiri, dan bergantung. Jika kita dalam posisi pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jika kita dalam posisi identitas berhasil atau manajer, mengevaluasi diri dan bagaimana cara dia memperbaiki dirinya. Nah, kira-kira ini ada berapa pernyataan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira ini biasanya diucapkan oleh posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di posisi apa ini? Yang kedua tadi apa tuh? Pembuat rasa bersalah. Nah. Kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Bu Diani boleh diulang nggak yang kelima tadi 5? Boleh. Coba. Yang ini. Penghukum ya. Ada di grup chat, kok ada di print. Biar nggak ini. Maksudnya ini aja pembuat. Ini kan ini. Ya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer. Jadi dalam identitas manajer kita, jika kita sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah, itu merupakan identitas yang gagal gitu. Jadi siswa-siswa kita akan merasa dirinya itu seorang yang gagal gitu ya. Jika kita pemantau, teman, itu maju ke identitas berhasil atau sukses. Dan lebih baik kita itu berada di posisi manajer. Dan next. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira siapa yang penghukum? Penghukum. Salah. Ya, ayolah lakukan demi ibu. Teman. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang keempat. Pemantau ya. Yang keempat, pemantau. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini?
Manajer. Manajer. 5. Kamu Manajer. ya. Yang terakhir kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat bersalah bukan sih? Oke, kita lihat jawabannya ya. Nah, yang pertama pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Oke, next. Nah, yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, kita bahas dulu sedikit tentang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dirinya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk kedepannya. Nah, di sini ada video lagi tentang bagaimana cara penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain.
Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, alhamdulillah sudah sangat jelas ya Bapak Ibu bagaimana cara penerapan segitiga restitusi dalam memecahkan permasalahan yang ada pada anak gitu ya. Nah, ini sekilas tentang tadi sudah dijelaskan dalam video juga. Segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan salah-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan, semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, biasanya kalau kita mengungkapkan kalimat-kalimat tersebut akan sangat sulit ya atau hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang gitu ya. Biasanya jika kita sudah membicarakan ini, anak akan menjadi lebih kooperatif gitu ya. Yang selanjutnya validasi kebutuhan. Jadi validasi kebutuhan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Karena setiap perilaku kita itu ada alasannya gitu ya, ada tujuannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya bisa misalkan juga dengan pernyataan kamu bisa melakukan hal yang lebih parah dari itu, tapi kamu tidak melakukannya gitu ya. Itu bisa dalam validasi kebutuhan. Nah, selanjutnya jika sudah ke validasi kebutuhan, yaitu bisa menanyakan keyakinan dengan mengaitkan permasalahan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Misalkan nilai-nilai apa yang kita sepakati, kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa, misalkan apa fokus pada penyelesaian masalahnya gitu ya. Ini dalam menanyakan keyakinan. Nah, ini misalkan tadi ya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini dalam menstabilkan identitas. Nah, contohnya tadi berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi fokus kepada penyelesaiannya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia memiliki tujuan ya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Ini contoh pernyataannya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru.
yang baik misalkan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik besok lagi? Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalkan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi fokus kepada tujuan gitu ya, tujuan atas permasalahan yang tadi. Nah, mungkin segitu saja Bapak Ibu materi yang saya sampaikan dalam pemenuhan tugas diseminasi budaya positif. Di sini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi saya belajar bersama-sama ya hasil pendidikan mungkin 2 bulan ke belakang. Mari kita menjadi guru yang lebih baik, menerapkan budaya positif di sekolah kita gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum ke refleksi? Insya Allah tidak. Saya ya? tidak. Ya, mungkin materinya ringan ya yang sering kita hadapi di sekolah. Sebentar ya, saya share link untuk refleksi hari ini. Sudah saya share link refleksi di kolom chat. Boleh diisi ya Bapak Ibu. Diberi nama ya Bapak Ibu. Bisa diedit kok. Cara nulisnya gimana, Bu Diani? Tuh yang ada bulat di bawah yang pink, yang tanda plus. Oh. Iya. Lupa nggak dikasih nama? Tuh itu udah ada ya. Makasih Bu Diani, banyak belajar. Hebat. Saling berbagi. Iya. Ada yang kepo juga nih.
Ya, terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah meluangkan waktunya. Semoga sesi berbagi ini bisa memberikan pemahaman yang baru kepada Bapak Ibu sebagai pendidik agar bisa menuntun murid-murid kita di SMA Negeri Cimanggung itu menjadi murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan lebih merdeka. Amin. Ini masih amin. Ini masih ada yang mau ngetik. Ya, mungkin saya tutup saja. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam sesi berbagi ini. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu liburnya, waktu istirahatnya. Ya, mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak sekali kekurangan dari sesi berbagi ini. Mungkin nanti saya bisa perbaikinya dan nanti kita bisa berbagi kembali ya. Ya, terima kasih Bu Diani atas ilmunya. Ya, Terima kasih ya. Terima kasih sudah sharing. Iya, hatur nuhun. Ya, gimana Bu Rina? Iya, lebih ke psikologi gitu ya. Kita Ya, teh lebih ke psikologi. BK juga sih. Jadi kita itu harus lebih memahami anak-anak yang berbeda gitu ya. Anak-anak kita itu berbeda dan kita itu sebagai manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar itu ya, sering kita ngobrol ya Bu Rina, kita itu sebagai manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi gitu ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itulah hal yang terbaik dari kita untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Dan memang makanya saya pelatihan atau setiap guru kan saya selalu ngasih ide teh ada motivator, ada ustadz, ada ini ya. Karena memang kan kita kayak aja sih siapa ya masih ininya gitu. Kayaknya dia backgroundnya psikologi gitu atau karena memang kalau pendidikan meskipun SPD juga ilmu sekarang anaknya mah minim menurut saya gitu. Jadi memang harus selalu diinginkan dan bagus. Coba padahal mah internet. Iya. Mungkin ya hatur nuhun kepada ibu-ibu semua. Aduh, Ibu Vidya masuk tapi ini mau ditutup. Siapa? Bu Vidya masuk tapi ini mau ditutup limitnya. Ya, tidak apa-apa. Tutup aja. Ini tidak ada sesi pertanyaan, Bu Diani. Oh iya, mangga Bu Diani. Tadi udah ditanya tapi gak ada yang mau nanya. Oh, maaf tadi saya ini dulu. Ya, silahkan Bu Desi. Karena ini menarik sekali Bu Diani untuk saya ya, yang memang mungkin guru-guru di sini mungkin setuju dengan permasalahan yaitu tentang karakter peserta didik yang memang mungkin untuk saat ini beragam ya, begitu. Iya. Tadi dikatakan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki ya, Bu Diani ya. Iya betul. Saya banyak belajar dalam hal ini gitu. Saya mau bertanya, misalnya ketika nanti ada anak yang memang setelah misalkan saya sudah melakukan seperti apa yang tadi Bu Diani katakan, seperti misalkan saya sudah berlaku nih, sudah menjadi manajer, begitu ya. Tapi ternyata anak itu masih tetap seperti itu. Nah, langkah apa yang harus saya lakukan untuk lebih memotivasi anak supaya mungkin lebih berubah lah menjadi lebih baik begitu? Ya, mungkin bisa dilakukan yang tadi ya, segitiga restitusi. Jadi kita itu menggali motivasi intrinsik anak itu supaya lebih muncul gitu ya. Jadi anak itu ingin menjadi orang yang seperti apa sih gitu. Mungkin misalkan ketika siswa tersebut melakukan pelanggaran, tadi jadi ingin memenuhi 5 kebutuhan dasarnya itu. Contoh misalkan ketika ada satu orang anak yang misalkan merebut makanan anak lain gitu ya, misalkan
misalkan Bu Dita ya merebut makanan Bu Nining misalkan, lalu Bu Nining itu menangis misalkan ya. Nah di situ kenapa kita harus cari tahu mengapa Dita itu mengambil makanan Nining? Karena misalkan ketika ditanya, karena orang tua saya Bu nggak ngasih bekal ke saya, berarti kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi anak tersebut? Kebutuhan dasar bertahan hidup gitu ya, bertahan hidup. Jadi Dita itu butuh makan untuk tetap hidup gitu ya. Nah misalkan ketika ditanya alasan Dita merebut makanan Nining karena melihat Nining menangis, Dita itu jadi senang gitu ya. Nah kebutuhan dasar yang berusaha Dita penuhi itu kesenangan gitu. Atau misalkan Dita itu beralasan ketika merebut makanan Nining karena makanan saya itu tidak enak misalkan ya. Nah di situ kebutuhan dasar apa yang berusaha Dita penuhi? Jadi setiap perilaku itu, setiap apa yang kita lakukan ada tujuannya, yaitu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar yang tadi. Nah ketika kita sudah tahu, kita bisa menerapkan segitiga restitusi tadi. Jadi kita itu jangan fokus kepada masalahnya ya, kita itu fokus pada sebentar solusi. Bu Diani, saya motong. Begini, contoh kasus saja misalkan di SMA Negeri Cimanggung itu pasti banyak anak yang kesiangan, sedangkan sudah tahu jam 7.00 itu harus sudah ada. Nah, saya sebelum misalkan memarahi anak, saya pasti sudah bertanya dulu, kenapa kesiangan? Misal ternyata anak itu jawabannya memang misal kesiangan Bu, begitu ya. Karena bangunnya kesiangan atau bangunnya terlambat. Oke. Saya misalkan begini, nanti untuk minggu depan usahakan ya kamu misalkan pakai alarm bla 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 begitu kan. Nah, ternyata besok-besoknya lagi dia itu seperti itu. Ya berarti walaupun kan walaupun misalkan sudah ditanya alasannya kenapa, latar belakangnya kenapa, misalkan ya seperti itu. Karena memang mungkin permasalahan yang ada di sekolah kita itu memang banyak anak yang walaupun misalkan dari petugas piket misalkan memang sudah bertanya alasannya kenapa, terus dan misalkan kesiangan. Terus kita misalkan terus saya tanya solusinya apa supaya tidak kesiangan? Begitu ya. Dia menjawab misalkan, "Ya Bu, mungkin nanti untuk minggu depan atau besok-besok saya misal pakai alarm." Nah, misalkan seperti itu, tiba-tiba seperti itu lagi. Besoknya gitu lagi gitu. Iya, nah itu bagaimana cara penanganannya jika kita menemukan memang peserta didik yang seperti itu. Terima kasih Bu Diani. Ya, terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Jadi tadi juga misalkan dalam video beberapa solusi yang ditawarkan gitu ya, beberapa solusi yang ditanyakan oleh guru sebagai manajer. Yang pertama, siswa menawarkan, "Saya besok Bu akan menyetel alarm." Yang tadi kan solusi yang kedua, kira-kira selain alarm siapa yang bisa mengingatkan kamu di rumah gitu ya. Terus kata anaknya menjawab, ada kakak saya, Kak Emma, dan ada ibu saya. Jadi bisa si siswa tersebut bisa meminta bantuan kepada kakaknya dan ibunya untuk mengingatkan, membangunkannya jangan terlalu siang gitu, atau membangunkannya lebih pagi agar ke sekolahnya pun tidak kesiangan gitu. Nah mungkin untuk itu bisa kita berkolaborasi dengan orang tua, khususnya wali kelas misalkan ya, agar bisa memantau siswa tersebut supaya besoknya tidak kesiangan lagi gitu. Ya mungkin seperti itu Bu Desi. Bu Diani. Terima kasih Bu Diani. Iya sama-sama. Ya gimana Bu Rina? Pak Kedik paling jangan patah semangat Bu Desi, karena pendidikan ini ada 1 jam kemudian. Jadi apa yang Ibu Desi lakukan dengan kesabaran, meskipun tidak terlihat esoknya lagi, insya Allah dijaring lah istilahnya begitu. Kalau itu yang saya pelajari di lesson tadi ya. Jadi Jepang juga katanya gitulah. Jadi tidak proses hari ini dan esok. Budaya positif dengan positif oleh anak, tetapi jangan lupa juga barengi dengan ikhtiar kita, karena memang kita tidak
ada tugas untuk merubah siapapun. Yang penting mari kita tanamkan budaya positif. Lelah pasti akan ada, tidak akan semulus yang di video, karena di video itu settingannya jawaban apapun itu ya. Nah itu, jadi kalau di lapangan kan mungkin berbeda ya Bu Rina ya, maksudnya kan. Jadi memang walaupun jadi terkadang kita harus menjadi penghukum gitu. Kalau misalkan tadinya kan sudah nggak mau ya, misalkan udah tidak mau lah untuk yang memang misalkan kayak hukuman fisik, misalkan seperti membersihkan ini. Sudah aja Bu Desi, jadi tetap optimis di posisi manajer, optimis aja, insya Allah pasti bisa ya dengan ini. Dan kitanya harus yakin bisa, insya Allah menurut saya. Ya, dan sudah bagus sekali gitu Bu Desi, berarti sudah menerapkan, sudah memposisikan diri sebagai manajer gitu dan menerapkan hal-hal manajer dalam pelaksanaannya di sekolah. Jadi tidak kadang-kadang Bu Diani kadang menjadi manajer saya karena memang tergantung anaknya. Tapi saya usahakan misalkan ketika anak-anak kesayangan itu pasti ditanya alasannya kenapa. Tidak mungkin langsung kenapa sih kok gitu ya. Tergantung anaknya juga karena memang tapi jadi belajar sih, harusnya kan memang semuanya harus benar-benar sabar begitu. Tapi terkadang memang di lapangan saya bisa menjadi penghukum, misalkan pembuat bersalah atau tema atau pemantau atau menjadi manajer begitu. Jadi tidak selamanya menjadi manajer. Ya mungkin jika ada siswa yang masih melanggar, itu berarti siswa tersebut belum tumbuh motivasi intrinsiknya dan belum memahami bahwa itu tuh hal yang tidak baik gitu ya, belum memahami bahwa saya itu mau jadi orang seperti apa, itu belum sampai ke situ gitu, berarti siswa tersebut masih berulang. Nah, jadi karena kayak satu contoh begitu ya, kayak Drama Boys ya, tahu mungkin ya Bapak. Bapak dan Ibu tahu Drama Boy. Sebelum kita hukum, kita kasih pengarahan dulu. Jadi kita bilang tolong misalkan jangan sampai nongkrong lagi atau bagaimana lagi. Tapi ternyata diulang. Nah, makanya kami menjadi penghukum posisinya dari asalnya manajer jadi penghukum. Harusnya kan tidak boleh ya. Iya. Yang penting jangan keluar kata-kata merendahkan siswa tersebut gitu. Jadi jangan sampai siswa tersebut menganggap dirinya itu rendah gitu, menganggap dirinya itu orang yang gagal gitu. Yang penting kita tetap memotivasi bahwa ada sisi positif dari mereka gitu. Jadi yang harus kita tebalkan itu sisi positifnya, yang jeleknya kita samarkan, bahkan kita hapus gitu. Ya. Yang penting jangan ada kata-kata merendahkan mereka lah gitu, diusahakan gitu. Kita sebagai pendidik itu marilah kita membuat murid-murid kita merdeka, mandiri, dan bahagia. Baik, terima kasih Bu Diani. Ya. Sudah cukup mungkin ya, udah azan, Bapak Ibu juga perlu istirahat, ini dari jam 10 ya. Alhamdulillah Bapak Ibu tetap stay di sini, belajar bersama ya tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa menerapkan hal-hal yang positif, bisa mentransfer energi positif juga ke siswa-siswa kita, dan menghasilkan siswa yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, dan menerapkan karakter profil pelajar Pancasila. Ya hatur nuhun, hapunten, banyak sekali kesalahan ya dalam pemaparan materi ini. Mohon mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaafkan kesalahan saya, ya kekurangan saya. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diani atas ilmunya. Terima kasih Bu Diani.